Shalom, apa kabarnya? Kembali saya mau share sesuatu insight yang saya pikirkan, saya renungkan. Begini, seberapa besar sih kasih Tuhan kepada kita? Setiap kali kita menggambarkan kasih Tuhan itu dengan salib, dengan korban Tuhan Yesus ya kayak salib, dengan setiap luka di tubuhnya, baik dari mulai kepala, punggungnya, semuanya lah ya, dia terluka. Tetapi saya mau lihat dari sisi yang berbeda. Bukan lukanya sebetulnya yang membuat dia itu menjadi hero-nya kita. Bukan lukanya itu yang membuat, yang bisa menggambarkan berapa besar kasihnya. Bukan lukanya, tapi saya melihat bahwa di balik luka itu ada apa gitu. Begini, kalau kita ini orang lemah ya, kita orang lemah, kita penyakitan gitu, kurus, kering, kerempeng, lalu kita ditampar orang, kita tidak melawan, itu wajar karena memang kita tidak punya kemampuan untuk membalas gitu. Nah, berbeda kalau misalkan kita ini badannya gede, kita seorang karateka dan 9 mungkin ya, kita tentara yang biasa berperang, biasa bertempur gitu, biasa combat gitu. Lalu kemudian kita ditampar orang di jalanan, kita punya kemampuan untuk membalas dendam, bahkan kita punya kemampuan sebenarnya untuk mengelak setiap pukulan orang. Tapi kita bertahan, kita tidak balas dendam, kita biarkan diri kita dilukai oleh orang, kita biarkan diri kita itu dipermalukan oleh orang, kita tahan emosi kita tahan segenap ya kemampuan kita untuk bisa balas dendam. Kemudian kita cuma diam saja, kita cuma bisa tersenyum, dan kita bisa berkata, "Bapak, maafkan saya," karena kita sedang mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar emosi kita. Itu sesuatu yang luar biasa, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika dia dilukai, dia tidak balas dendam. Nah, dia punya kemampuan untuk dia bisa membalas dendam. Di dalam salah satu kitab Injil dikatakan ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, waktu dia berbicara aja, itu ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya sehingga tentara yang mau menangkap dia terpelanting semua ke tanah. Bahkan di tengah-tengah dia dianiaya tersebut, Petrus kan potong kupingnya Malkus tuh. Tuhan Yesus bisa perform mujizat, diambil telinga yang putus itu, ditempel kembali dan nempel lagi gitu. Ya sebenarnya dia bisa membalas dendam, dia bisa untuk tidak ditangkap. Lalu Tuhan berkata gini, "Sangkamu aku tidak bisa memanggil sepasukan malaikat." Nah, kalau kita baca di perjanjian lama, satu malaikat waktu dia mengayunkan pedang itu ratusan ribu orang meninggal dunia. Satu malaikat, sepasukan malaikat itu, waduh, boro-boro lah bisa nangkap Tuhan Yesus lah gitu. Nah, Tuhan dengan segala kemampuannya dia bisa balas dendam, dia bisa mengelak, dia bisa do something sebenarnya untuk dia bisa tidak ditangkap dan tidak disiksa. Tapi dia tahan segenap itu, dia tahan kemampuannya dia tahan. Disitulah sebenarnya dia benar-benar mematikan kealahannya. Disitulah sebenarnya terjadi kenosis, dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan mati secara mengenaskan. Di situ sebetulnya ya, kenosis itu di situ. Jadi disitulah hebatnya gitu. Dia dilukai tapi dia tidak melawan. Dia punya kemampuan untuk melawan tapi dia tidak melawan. Dia punya kebisaan untuk bisa mengelak, bahkan dia punya lebih daripada sekedar kemampuan untuk dia bisa untuk tidak ditangkap, tapi dia tidak melakukannya. Dia berdiam diri, dia mengosongkan diri, dia membiarkan manusia lemah itu menyakiti dia gitu. Manusia yang lemah itu yang punya kemampuan cuma dengan pentungan, dengan pedang, itu melukai dia gitu. Dia biarkan dirinya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mampu mengendalikan emosinya. Dia benar-benar mematikan dirinya. Nah, saya sendiri kalau saya dihina orang, saya masih bisa marah loh. Saya masih bisa membela diri saya dengan kepalan tangan. Tapi Tuhan Yesus mampu untuk tidak melakukan itu gitu. Ya kan, saya aja, maksudnya kalau saya dihina orang, ada kemungkinan saya akan baku pukul dengan orang. Belum tentu saya menang lawan orang itu gitu. Belum tentu saya menang dalam pertengkaran tersebut gitu. Belum tentu saya menang. Tapi ada godaan seperti itu, ada gitu. Nah, Tuhan Yesus tuh punya kemampuan dan dia pasti menang, tapi dia tahan. Nah, bagaimana dia bisa menahan emosi itu? Kenapa dia menahan emosi itu? Saya dan Anda harus sadar, dia lakukan itu karena cintanya kepada saya dan kepada Anda lebih besar daripada emosinya. Rangsangan kasihnya kepada kita lebih besar daripada rangsangan emosinya untuk balas dendam. Itu kasih yang besar tuh seperti itu gitu. Bahkan
Untuk menjadi manusia pun sebuah penghinaan buat dia. Semua kita mau masuk ke surga kan? Gambaran surga itu gambaran kesempurnaan hidup. Nggak ada tangisan, nggak ada air mata, nggak ada kesusahan lagi, nggak ada corona lagi, nggak ada yang nagih pajak lah, nagih utang, nggak ada. Itu tempat yang nggak ada air mata, nggak ada sakit penyakit. Semua kita mau pergi ke sana. Nah, Tuhan udah di sana loh. Dia yang punya malah. Dia tinggalkan itu semua untuk kita. Itu bicara kasihnya. Yang kedua, yang Tuhan takuti sebetulnya bukanlah siksaannya sebetulnya. Ya kan, semua orang banyak orang bisa disiksa. Ada orang-orang tertentu yang kalau kita baca dalam sejarah disiksa lebih mengerikan daripada penyiksaan yang Tuhan Yesus alami gitu. Jadi bukan penyiksaannya sebetulnya puncaknya, tapi gini loh. Yang membuat dia takut adalah ketika dia harus menanggung dosa dunia. Dia yang tidak berdosa dibuatnya mengenal menjadi dosa. Bayangkan kalau gini, saya selalu pakai gambaran gini. Ada orang yang misalkan punya fobia terhadap binatang melata seperti cicak lah misalkan. Ada orang yang takut dengan cicak. Nah, bayangkan Anda dikurung di satu kotak isinya 1253 ekor cicak hidup. Ada cicak sekujur tubuh Anda, masuk ke telinga, masuk ke mulut, masuk ke hidung, semua cicak. Nah, dikunci di situ. Bayangkan gimana perasaan Anda. Anda punya fobia terhadap cicak. Ada orang yang mungkin punya fobia terhadap darah. Ngelihat darah dia bisa pingsan. Nah, bayangkan Anda dicemplungin di satu kolam isinya darah segar. Seperti apa tuh perasaannya? Nah, itu memang kamu tidak bisa menggambarkan, tapi itu bisa lah buat kita sedikit gambaran bagaimana menjijikannya dosa itu masuk ke dalam dirinya, yang membuat dia yang tadinya tidak kenal dosa jadi kenal dosa. Sampai di kayu salib Bapa itu memalingkan wajahnya dan Kristus berkata gini, Tuhan Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, Bapakku Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, buat Tuhan Yesus hubungan dengan Bapa lebih penting dari segala-galanya. Tapi untuk sepersekian waktu lamanya Bapa nggak tahan melihat anaknya menanggung dosa, dia palingkan wajahnya. Karena Bapa itu begitu kudus sehingga dia tidak bisa melihat yang najis-najis, saudara-saudara. Dan untuk sepersekian detik Tuhan Yesus harus kehilangan hubungan dengan Bapanya karena tiba-tiba Bapanya yang kudus itu memalingkan wajahnya, tidak bisa melihat keberdosaan dirinya. Jadi bayangkan, hak privilege dia sebagai sang putra, hak privilege dia sebagai Allah semesta alam, itu harus dia matikan, dia lepaskan, dia benar-benar dia lepaskan menjadi sama dengan manusia, lalu dia hidup menanggung dosa dunia. Dia yang tadi tidak punya dosa, tidak kenal dosa, bahkan harus hidup dalam dosa. Nah, itu bukan cuma sekedar luka, itu lebih mengerikan daripada hanya sekedar luka. Disitulah gambaran kasih Bapa untuk gambaran kasih Kristus yang besar itu seperti itu. Bukan lukanya, lebih daripada luka, more than just a scar, more than just scar, more than just hurt, more than just humiliation, more than that, gitu ya. Jadi kasih Tuhan, kasih Bapa itu besar, kasih Bapa itu dahsyat. Nah, gambaran kasih itu bukan cuma hanya sekedar luka yang dia tanggung, tetapi juga beban yang harus dia pikul, yang lebih mengerikan, lebih dramatis, lebih tragis daripada hanya sekedar luka. Itulah gambaran kasih Tuhan. Jadi saya bikin tulisan, saya bertanya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, seberapa besar sih hatimu? Soalnya kok masih ada selalu ada tempat di hatimu untuk orang berdosa seperti saya. Tuhan Yesus tersenyum. Lalu dia merentangkan tangannya dan berkata, sebesar ini katanya. Waktu dia merentangkan tangannya, saya lihat dua belah luka. Ada dua luka di ujung lengannya. Waktu saya lihat luka itu, saya mengerti. Sebesar itulah kasihnya. Dia mengasihi saya bukan cuma hanya sekedar luka, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih tragis, sesuatu yang lebih mengerikan daripada hanya sekedar luka. Ya, yaitu dia harus menanggalkan keilahiannya, menjadi sama dengan manusia, dia kenosis. Jadi hari ini yuk kita hargai kasih Tuhan yang mengasihi kita tak terbayangkan, unimaginable kasihnya buat kita. Tuhan Yesus mengasihi Anda sekalian. Salam antusias dari saya, Leo Immanuel.